pulang ya? Ya Sun. Hah? Kamu mau pulang ya? Kenapa? Kok yang lain-lain tahanan nggak bisa pulang? Kok kamu bisa pulang? Kok nggak adil ya? No 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 no. No 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 no. Ya, tidak ada. Cak, kamu silakan lanjutkan, Cak. Wah, melanjutkan apa? Lanjutkan, Cak. Cak, lu ngomong lanjutkan. Coba ada yang tanya coba. Iya, boleh. Ada yang bertanya, nanya apa nih? Jangan nanyain Suneo, aku nggak ngerti. Dok, kapan Suneo 21 aku nggak tahu. Nanti akan diinfokan sama dokter ya. No 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 no. Oh, ini bisa nih. Mbak, SS gratisan nggak bisa ya, gak gratis. Mohon maaf, nggak boleh gratis kayak gitu. Miring ya. Kapan jualan dok? Mau CO nih nanti ya, kita bakal ada jualan tapi nggak tahu nih, nunggu kabar dokter ya kapan mau jualannya. Doktif mana kak? Iya lagi ngobrol. Doktifnya lagi telepon, ada telepon ya, jangan kepo. penting berarti. Karena langsung ke aku. Ini nggak tahu nih ngomongin apa nih kita ya? Udah beres dokter? Masih chattingan ya guys ya. Sabar ya. Ica nggak mau nurunin harga, mau Ica mau. Tapi nggak hari ini. Oh ada wifi. Ini, ya aku tahu. Oh udah? Sini. Oh iya sudah. Bentar ya. Sebentar. Ya. Ya, tanya-tanya nanti aku jawab, teman-teman. Cepetan. Mana loading kali lah. Lah, ya, li. Lah, ya, li. Set. Yuk. Gak bisa. Lah, ya, li. Bu, maafin aku. Sama kayak atas tapi kecil semua. Terkejut tiba-tiba disuruh, betul. Saya terkejut. Itu yang aku dapat tadi sama orang. Oh udah. Pakai bismillah kayaknya. Nggak bisa no internet connection. Nggak bisa. Sini. Nggak, udah minta orangnya aja. Minta orangnya, kenapa sih kamunya itu? Belum bisa. Tunggu live ambiar kak dari Doktif, betul. Nanti ya kita bakal live, tapi nggak tahu kapan guys. Gimana ini kak? Di suatu tempat pokoknya. Iya betul banget. P21 iya nanti ya ngobrolin itunya ya. Gak adil betul. Kak kapan Doktif paketnya? Iya nanti kita bakal ambiarin tapi nggak hari ini, nggak sekarang ya. Kita nggak tahu nih malam atau besok, nggak tahu kapan. Pokoknya jangan lupa follow Dokter Detektif. Nanti bakal ada notifikasi kalau misalnya dokter lagi live ya. Oh ya, kapan P21 nanti dokter lagi sibuk. Ya, nanti kita baca lagi. Ketik-ketik aja dulu, nanti aku bacain lagi ya. Kamu dapat gratis SS kemarin, Mbak. Udah nyampe belum? Kak, Mama Shin. Udah nyampe belum? Udah di-chat belum sama adminnya? Kak Mama Shin. Aku pakai sunscreen dokter, cocok alhamdulillah Kak Vina. Terima kasih. Wifi. Melayali ya. Kalinya besar. Tapi tadi udah dicobain tapi nggak bisa. Kita dibantu aja. Kapan paket flag? Iya nanti ya kak ya. Paket flag nanti kita akan ambiarin tapi nggak sekarang. Karena sekarang tuh 1000% dia nggak sakit. Dia mulai melakukan siasat berpura-pura. Dia akan berpura-pura sakit, kena GERD, panic attack. Abis gitu nanti minta dibantarkan di rumah sakit Polri. Setelah itu dia minta pulang. Omongannya Doktif ini, lihat aja nanti ya, kemungkinan hari ini. Jadi makanya Doktif kenapa ungkapkan sekarang, agar nanti pihak Polda Metro Jaya mendengarkan ini dan mengcancel untuk melakukan penangguhan penahanan. Tolong ya, orang ini tidak kooperatif. Jelas banget Suneo tidak kooperatif. Jadi kalau sampai dia ditangguhkan, jadi jangan heran kalau masyarakat berpikir bahwa ada apa-apa di PMJ. Jangan ya, tetap tegak lurus merah putih. Kak, tim dari PMJ punya yang namanya dokter kesehatan di situ. Tahu ini orang pura-pura atau enggak. Kemarin dia pada saat
akan ditahan dia selama 4 jam. Dia pura-pura sakit guys, dia pura-pura menggigil, dia sakit. Kenyataannya dia keluar dalam kondisi yang sehat-sehat aja kan, seperti yang kalian lihat pada saat dia di borgol keluar. Itu dua semua dia berpura-pura sakit selama kurang lebih 4-5 jam. Ya, jadi Doktif katakan strateginya dia sekarang, dia akan kembali mengulangi, dia akan berpura-pura sakit. Padahal kemarin kalian tahu lawyernya bilang bahwa kondisi saudara DRL tuh sehat walafiat. Kok tiba-tiba jadi pura-pura sakit? Kenapa? Kalau sampai dikeluarkan berarti semua tahanan dari Polda Metro Jaya silakan untuk berpura-pura sakit, kena lambung atau panic attack. Karena kalian pasti dibantarkan. Satu, dibantarkan, semua tahanan wajib untuk dibantarkan. Ya, tidak ada yang namanya perlakuan istimewa kepada saudara DRL. Ya, satu dibantarkan karena sakit, semua dibantarkan. Ya, itu keadilannya. Ya, jadi nggak ada. Gitu, tidak ada yang namanya keadilan perlakuan istimewa, udah nggak ada. Silakan, jadi kalau misalnya nanti tahanan yang lain silakan bisa sakit berjamaah. Mending kalian barengan aja. Jadi kalau misalnya kan bisa sama-sama kayak seolah-olah kayak keracunan gitu. Jadi kan bisa bareng tuh. Ya kan, kalau semua sakit bareng kan seolah keracunan masih make sense lah ya. Tapi kalau cuma satu orang sakit, dibantarkan, terus dipulangkan ke rumah dengan alasan tahanan kota, itu adalah strategi yang sudah Doktif baca seminggu yang lalu. Dan hari ini dilaksanakan. Ya, jadi kalau sampai hari ini seorang Sunio dilepaskan, berarti dugaan Doktif seminggu itu yang lalu bahwa strategi itu digunakan itu tepat. Ya, tapi Doktif belum bicara itu ke masyarakat. Baru sekarang. Kenapa? Karena ini nunggu-nunggu detik-detik pelepasan dia, guys. Ya, kalau sampai dia dibantarkan, dia dilepaskan, wah, udah deh. Nanti pasti Doktif akan. Kenapa? Karena dia harus menjalani pemeriksaan dari laporannya Doktif yang bertubi-tubi dari Polda Jabar, dari Polres Jakarta Selatan. Ya, itu udah bertubi-tubi, dia akan dilakukan pemeriksaan, guys. Makanya dia sekarang berusaha untuk pura-pura sakit. Paham ya guys ya? Laporannya Doktif ke dia tuh bukan cuma di PMJ, dia udah fitnah Doktif bertubi-tubi. Dan sekarang saatnya dia menunjukkan omongannya dia itu harus dia pertanggungjawabkan. Ya, semua sudah naik sidik di Polda Jabar, di Polres Jakarta Selatan, ya sudah tinggal memanggil dia. Oke, dianya mau pulang. Gitu loh ya, nggak bisa Cun. Ya, Doktif akan memantau strategi licik apa lagi nih akan digunakan oleh Suneo. Oke guys ya, dikasih tahu ya. Jadi kalau sampai nanti dia dipulangkan atau dikenakan tahanan kota, udah tahu ya dari Doktif ya, informasi A1 ya gitu. Jadi itu hanya trik. Satu tahanan dibantarkan, dirumahkan, semua tahanan di dalam tahti Polda Metro Jaya wajib untuk dibantarkan semua. Jika semuanya mengalami panic attack. Gak ada itu panic attack, pret. Panic attack dari mana lu panik? Lu sehat-sehat aja kok, kemarin lu ketawa-ketawa kok. Kok tiba-tiba bisa kena panic attack? Panic attack gara-gara apa? Gara-gara laporan Doktif yang udah naik sidik. Gitu, gara-gara lu takut diperiksa. Iya Sun? Ada ya Sun? Ada. Ya, tidak ada. Oke. Ada yang mau tanya, aku baca nggak bisa baca tuh, cepet banget perjalanannya. Dok, si Fitri sering nipu orang ya? Memang iya. Dia tuh sudah, kalian tahu kan dia bolak-balik dia ngomong nggak ada panggilan. Udah jelas suratnya dipanggil dia. Masih aja percaya sama kalian, sama manusia halusinasi itu. Nggak ada itu guys, itu nggak ada. Dia dipanggil, dia mangkir. Terus sekarang kenapa dia pada banyak yang tanya, Dok itu kenapa sih Nepos kok semakin menjadi ya? Iya, karena hanya laporannya Doktif yang bisa naik sidik. Laporannya TNI kita berhenti stuck. Yang melaporkan dia dulu stuck kan? Kok laporannya Doktif naik terus? Makanya dia panik. Masa Markus jadi TSK? Markus TSK ini nggak lucu, gitu kan? Nah kalau dia bilang Doktif itu Markus, nah Doktif kan TSK di 2 tempat. Gimana dikatakan Markus? Kalau kamu kan Markus, ya kan dapat duit dari cari-cari masalah orang. Masa kamu sendiri jadi TSK? Hancur dong reputasi. Makanya dia panas guys. Itu ceritanya. Ya, gitu, oke?
kapan lepas Suneo 421? Nggak bisa kan, masih ada pemeriksaan pasti P19 karena banyak juga dugaan keluarganya yang terlibat. Ya, jadi nggak mungkin P21 guys. Jadi nanti ini ada dugaan di mana keluarganya, saudara-saudaranya itu, pasangannya itu terlibat. Gitu. Karena ikut menjual juga produk berbahaya kan, bukti-buktinya semua udah di penyidik, udah kita serahin ke penyidik. Gitu. Oke. Dia nipu orang. Mm-mm. Foto sama istri jenderal biar takut katanya. Nah buktinya dokter nggak takut sama sekali. Udah biarin aja dia. Udahlah, dia mah mau bicara apa aja terserah. Dia bilang kalau pelaporannya bukan doktif. Sudah doktif klarifikasi, dia masih ngotot dengan kebodohannya. Ya biarin aja guys. Ngapain kita bikin ngotot, bikin orang jadi smart. Kalau masih tetap pengen bodoh, ya biarkan mereka bodoh. Biarkan mereka tolol dengan ketololannya. Nggak akan bisa kita buat mereka pinter kalau mereka nggak ingin pinter. Iya, tugas kita cukup sampai di situ. Ngapain ngotot-ngotot, nggak ada kerjaan aja kita. Ya kan, yang penting udah ditunjukin pelapornya doktif, yang lokasinya rumahnya di Banten, makanya akhirnya dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Banten. Si Nepos masih kepanasan. Dia bilang, oh itu bukan doktif yang melapor. Ya wes sakarepmu. Ya pos ya, halusinasimu, terserah. Gitu. Yang penting faktanya Sunio saat ini sudah disel dan dia lagi meminta untuk penangguhan penahanan dengan alasan panic attack alias sakit. Ya, kalau gitu Pak, semua tahanan silakan bisa berpura-pura buat sakit dan harus dibantarkan semuanya. Gitu, jangan cuma satu doang. Kalau satu doang kan nggak adil ceritanya. Berarti ada apa dengan Sunio? Kenapa hanya Sunio doang yang bisa dibantarkan? Ingat nggak kasusnya Yakut? Kenapa Yakut bisa jadi tahanan kota sementara yang lainnya semuanya enggak? Kan nggak adil. Akhirnya setelah masyarakat bersuara, akhirnya si Pak Yakut ini masuk lagi ke dalam sel. Ingat nggak kasusnya itu yang dia lebaran dalam rumah? Kan nggak boleh kayak begitu. Ya itu namanya ada perlakuan khusus, nggak adil. Oke, SS gimana? SS minggu ini panggilan guys. Kita lihat aja. Ya, udah tungguin aja semuanya. Nanti kita tungguin aja, kan kemarin kan dia belum pulang. Kalau sekarang udah pulang. Jadi nanti tanggal hari Jumat tanggal berapa sih? Jumat itu Tanggal 10 ya? ya. Tanggal 10 dia panggilan, guys. Tanggal 10 dia panggilan. Aduh, di mana ya, lupa doktif panggilannya di mana. Pokoknya dia panggilan aja tanggal 10 itu. Terus minggu depannya juga dia panggilan lagi karena laporannya doktif semua kan udah pada naik. Gitu. FS diperiksa, datang nggak dia dok? Kayaknya kemungkinan datang, kalau enggak dia jemput paksa karena udah 2 kali. Gitu. Dan lawyernya sendiri si Anus sudah berjanji akan datang. Ya. Jadi sudah berjanji kepada penyidik bahwa akan datang seperti itu. Berarti Suneo pulang ya dok? Hari ini diduga dia akan diizinkan untuk pulang guys, karena menggunakan taktik sakit panic attack gitu. Nah itu yang membuat juga agak marah ya. Kenapa? Karena harus diviralin. Mereka bilang kalau sampai ini satu dia lepas, nanti yang lain-lain semuanya juga akan ikut gitu. Nah kita nggak tahu nih apakah dia melakukan permainan di dalam sehingga dia bisa lepas, tapi untuk saat ini belum guys, ini masih di dalam. Nah kenapa dokter melakukan ini? Agar ada pengawalan dari masyarakat sampai terjadi dia dilepaskan. Nah berarti wajar ya kalau masyarakat berpikir ada apa-apa di dalam lingkup PMJ. Ya, dokter berharap, masih percaya penuh PMJ tegak lurus, tidak ada negosiasi gimana caranya supaya Sunio bisa lepas dengan alasan apapun. Karena seminggu ini sudah sempat digaungkan, sudah ada malaikat kecil yang ngomong ke dokter, dok, nanti strateginya Sunio itu dia akan pura-pura sakit. Terus selanjutnya dia akan dilarikan ke rumah sakit. Setelah dia dilarikan ke rumah sakit, dia akan minta pulang. Jadi nggak kembali ke Tahti, tapi dia akan pulang ke rumah. Cek enak koncun. Enak banget kau Cun. Emang itu hukum milik elu ya Cun? Gitu. No ya Cun. No. Berarti sudah ungkapin sekarang. Ya, jadi ini insya Allah nanti akan langsung sampai ke telinga para pejabat tinggi dari Polda Metro Jaya untuk mengcancelkan ya segala bentuk penangguhan penahanan. Kalaupun dia memang sakit, ya silakan dibantarkan dan dia harus kembali lagi. Oke, kembali penting ya teleponnya, jadi nggak bisa bersama dokter lagi. Coba mau tanya-tanya apa lagi?
Sehat selalu, amin. Terima kasih untuk doanya. Kenapa DRL kak? Iya DRL, katanya dia mau izin sakit, katanya guys. Gitu yang aku denger ya. Dok banyak bujur. Iya bener. Iya bener. Lagi banyak ya. Iya selamat datang ya teman-teman. Iya betul. Nanti ya. Iya nggak apa-apa. Selamat datang, nanti sebentar lagi kita bakal sama dokter lagi ya. Kita bacain satu-satu lagi, oke? Harga ambiar Mbak Ica. Gak bisa, teman-teman. Belum bisa untuk saat ini ya, teman-teman. Karena kita nggak bawa produknya, kita nggak ada rencana untuk live ini, by the way. Semoga iya apa mau nanya apa ya, aku juga bingung. Coba tanya apa teman-teman, kecuali yang lain-lain aku nggak ngerti. Ngomongin produk aja tapi nggak bisa ambiarin. Konsultasi, ya Allah, tiba-tiba konsultasi nggak tuh. Salam kenal, iya salam kenal juga ya teman-teman semuanya. Kak Irma cukup ya Kak Irma. Retinol ambiarin ya. Gi nggak deng. Kita nggak bawa produk guys, jadi nggak bisa nih. Kita nggak bawa produk jadi nggak bisa jualin ya. Sehat selalu, amin. Serum iya belum bisa ya kak ya. Kita nggak bawa produk jadi kita nggak bisa. Aman buat bumil, apa tuh yang pertanyaan aman buat bumil? Yang mana kak? Nah untuk aman buat bumil itu selain retinol, sisanya aman buat bumil ya. Retinol tidak, karena dia ada apa vitamin A-nya. Dia tidak direkomendasikan untuk bumil ya. Kapan jualan Doktif nanti ya? Nanti, karena sekarang kita nggak bawa produk, jadi kita nggak akan jualan sekarang. Nggak tahu nanti malam, nggak tahu nanti pagi, besok kapan, kita nggak tahu. Jadi kamu follow dulu aja untuk dokter detektifnya. Nanti kalau misalnya ada notif, kali aja kita jualan kan. Untuk kulit, untuk kulit apa nih? Cepet banget ya yang komen. Enggak kak, ini kita lagi Arab tuh. Oh, yang ditarik Bepom kak jelasin. Aduh, deg-degan banget nih. Tapi gini guys ya, untuk yang ditarik Bepom itu memang produk yang night cream dengan NA lama ya, yang lagi rame saat ini. Memang itu sudah yang terbaru. Jadi yang kemarin viral rame di media sosial, kita masih telusuri tuh kenapa tiba-tiba ada laporan seperti itu. Karena kalau misalnya dari gudang kami itu 100% kita menggunakan NA yang terbaru. Night creamnya mantul. Terima kasih Kak Luna. Gitu. Apalagi nih? Miring-miring ya? Ica ngelawan aja Ica. Iya, gimana ya guys ya? Kak, untuk kutil atau milia gitu ada kak. Jadi kalau misalnya kamu permasalahannya di milia, kamu bisa banget gunakan si acne serum, sama dibantu sama retinal juga. Pastikan kamu sedang tidak hamil karena retinalnya ya, karena ada retinalnya. Jadi kalau misalnya kamu ada milia, di pagi harinya kamu pakein tuh si acne serumnya di bagian milianya aja. Malam hari juga begitu. Jangan lupa pakai retinol setelah acne serumnya, itu khusus untuk yang milia ya. Selamat kamu udah dapat Ica. Kaluna. Kak Anti Mafia, ya Allah. Iya Kak, salam kenal ya. Ini yang suka dipanggil-panggil ibu dokter, betul banget. Psoriasis, kayaknya kalau nggak salah itu tuh pernah dibahas sama dokter. Kayaknya kamu perlu tindakan kalau itu Kak. Ya. Oke, kembali kepada dokter. Yuk, dah. Oke. Lagi di mana dok? Di Arab bilang. Lagi di Arab. Lagi di Arab, Arabian. Dokter lagi di Arabian gitu guys. Oke. Jadi minyak zaitun sama lemon. Cuka apel sama lemon kok dikatakan minyak zaitun sih? Siapa yang bilang minyak zaitun? Bukan aku. Moist untuk anak 10 tahun apa ya dok? Ngapain anak-anak pakai 10 tahun sayang? 10 tahun pakai moisturizer. Emang kulitnya kering ya? Kalau kering pakai moisturizer apa aja bisa kok untuk anak-anak kan? Ada
Dok, saya psoriasis, boleh nggak pakai night cream? Lebih baik pakai yang retinalnya aja ya, lebih. Ya, jangan ke retinol ya. Oke. Oke. Apalagi yang mau tanya tadi? Ini dokter lagi nanya-nanya tentang apakah jadi Suneo dilepas hari ini, guys. Jadi kalau sampai dilepas hari ini, nah berarti kena prank lagi tuh yang namanya PMJ. Jangan sampai masuk angin loh ya PMJ. Tetap tegak lurus merah putih loh ya, nggak boleh loh namanya negosiasi dia akan dibantarkan terus ditangguhkan terus pulang ke rumah, nggak ada loh. Itu strategi dia yang akan dia lakukan sebenarnya dari seminggu yang lalu. Lawyernya aja ngelihat dia sehat-sehat aja kemarin ceritanya. Kenapa tiba-tiba dia bilang alasannya dia kena panic attack? Udah jangan nih, Sun, kamu jangan ngibul loh di dalam situ. Satu orang kena kayak begitu semua kalian bisa berpura-pura semua. Dokter dukung para tahanan untuk berpura-pura di dalam agar bisa keluar semua, bisa dibantarin semua bareng. Satu grup dalam ruang tahanan Polda Metro Jaya langsung dibantarkan ke rumah sakit Polri. Satu orang semak gitu, iya. Oke, netizen mau cari yang sudah aman. Selama dia berPPOM, kalian dia cocok, ownernya bisa meletakkan uji labnya silakan, itu mah insya Allah aman, nggak ada masalah, nggak harus punyanya dokter juga. Oke. Dokter selamat sore, enggak dokter mah nggak ada gentar, cuman gemes saja gitu loh, gemes karena yang dilawan dokter ini kan bukan orang tapi uang guys. Yang dokter lawan ini bukan orang tapi uang ya. Jadi kalau sampai ada nanti dilakukan penahanan kota, dilepaskan, wah udah deh, pasti dokter akan sangat kecewa dan akan lebih memborbardir seorang DRL ini. Ada apa sebenarnya? Gitu. Karena sudah terkenal banget orang ini sangat pandai berpura-pura. Maka tadi dokter juga mau komal sama Bang Rasman ya, tapi Bang Rasmannya belum bisa dihubungin. Mungkin dia lagi sibuk. Jadi kalau misalnya Bang Rasman bisa dihubungin, nah kita bisa tanya tuh, ada nggak yang namanya panic attack tuh? Gitu, Bang Rasmannya belum bisa dihubungin kan, itu kan lawyernya yang dulu ya guys ya, kan tahu banget tuh. Kok bisa-bisanya nggak cukup tadi ya berpura-pura sakit pada saat sebelum ditahan itu di Polda Metro Jaya dulu. Pada saat pakai baju putih itu dia di borgol, itu dia berpura-pura sakit kurang lebih 4-5 jam ya guys. Gitu. Oke. Tuh, dia pernah melakukan hal itu. Jadi 4-5 jam dia pura-pura menggigil gitu kan, sampai penyidiknya ngasih yang namanya selimut. Ini dok, udahlah dok, udah berhentilah seperti ini. Anda kan bilangnya sakit GERD, tapi kalau bilang sakit GERD kenapa masih bisa minum? Langsung diem dia guys. Aduh ketahuan nih kalau aku pura-pura sakit gitu. Panik dia langsung digituin sama penyidik. Iya, jadi ya begitulah. Jadi kalian harus tahu kenapa kok Dokter ini selalu nggak pernah lelah ya untuk menceritakan, untuk melakukan perlawanan kepada Suneo ini, karena dia begitu sangat manipulatif ya. Dokter akan ungkap satu-satu, yaitu dia pura-pura sakit selama 4 jam 5 jam pemeriksaan itu, dia nggak ada pemeriksaan tapi dia pura-pura dia geletakan di sofa ruang pemeriksaan dengan pura-pura sakit. Itu aja sebenarnya sudah bisa dijadikan pandangan dari pihak penyidik. Cak, kamu ngapain sih Cak? Baca dulu Cak itunya Cak ya. Gitu. Kasus yang persekusi, iya itu juga sudah sempat kemarin kita udah sempat kirim surat juga. GERD karena ketahuan bersalah dok katanya. Gitu ya. Dokter Bumil boleh glutakol nggak? Nggak di apa? Glutakol buat Bumil bu dok. Bisa, nggak ada masalah. Bisa ya guys ya. Gitu, paham ya guys ya. Jadi aduh manipulasi banget sih. Kenapa sih penyidik ini kalau sampai dilepasin nanti dokter jangan ini loh ya, jangan marah ke dokter loh. Nanti kalau misalnya dokter berpikir kalian ada apa-apa ya, jangan loh. Jangan loh ya. Kenapa? Karena kalian sudah lihat sendiri loh, dia pura-pura sakit selama sekian jam. Pak Kasubitnya siapa sih, dokter lupa namanya. Kalau kanitnya Bang Tommy Kurniawan, Bang Tomkur sanksinya lo ngelihat dia pura-pura sakit kan. 5 jam loh dia pura-pura sakit di sofa, Bang Tomkur. Ayo Bang Tommy. Ya Kasubitnya dokter nggak tahu tuh siapa namanya. Ayo tegak lurus ya Bang Tommy ya, tetap tegak lurus. Nggak ada yang namanya pura-pura sakit lagi kesekian kalinya.
Gitu. Terus ada yang nanya, Doktif takut sama Miss Gosip gak? Hah, perlu nggak dijawab? Emang kamu bisa jawab sendiri, Cak? Ya, Kak Randy tidak takut. Ngapain takut sama orang manusia kayak begitu? Kalau orang takut gini loh guys, kalau takut itu nggak mungkin dilaporin. Sesimpel itu, kalian jangan jadi netizen, jangan terlampau tulul. Kenapa sih? Terlampau Gitu loh. polos. Gitu loh. SS kapan dok? Tadi udah disebut ya, katanya di minggu ini ya ada pemeriksaan untuk SS. Sebentar. Dok, praktek di klinik Bandung nggak? Tidak ada. Tidak. Ya. Dok, kapan Apa? CFS dijemput? Nanti ya, pada saat waktunya dia dijemput. Apanya? FS. Dipanggil dulu guys, sudah 2 kali nggak, 3 kali nggak datang, ya udah. Habis gitu nanti naik sidik. Nah naik sidik ini kalau dia dipanggil lagi nggak datang ya seret udah. Yang namanya orang takut ya guys ya, orang takut itu dia nggak akan melaporkan. Lo Doktif lo laporin semua. Itu aja otak dipakai. Pertanyaan tuh sebelum kalian ngetik dipakai dulu otaknya. Iya, masih ada telepon lagi nih. Nah ini nih Bang Rasman nih, Bang Rasman. Sebentar. Nggak perlu. Nggak apa-apa. Ini Bang Rasman. Bang Rasman. Halo Bang Rasman. Oke, Bang. lagi nelfon sama Bang Rasman Bang, guys. ini aku loudspeaker, omongannya Bang Rasman akan didengarkan ya. Ini aku loudspeaker, ini aku live. Ntar aku tanya, sebentar ya, aku loudspeaker ya. Bang Rasman. Ya. Oke, Apa kabar? baik, Bang Rasman baik ya. Di sini kita nggak ada gimmick-gimmickan ya Bang Rasman ya. Saya lagi di Polres Jaksel ini. Oh. Saya melaporkan Michael Sinaga. Gimana? Oke, gini Bang Rasman. Oke, gini ya. Ini di sini kita nggak ada gimmick-gimmickan, nggak ada janji-janjian yang akan diomongkan apa ya. Jadi Doktif tadi dengar kabar A1 ya. Dan harus segera diumumkan ke masyarakat agar terjadi pembatalan. Jadi rencananya hari ini si Suneo ini akan dilakukan penangguhan penahanan. Oh ya? Ya, alasannya apa? Alasannya itu dia mengalami panic attack, sakit. Iya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya strategi ini sudah pernah Doktif dengarkan kurang lebih beberapa hari yang lalu, semingguan yang lalu. Jadi dia akan menggunakan teknik, dia akan berpura-pura sakit. Nanti dia akan dibantarkan. Nah, setelah dibantarkan dia tidak akan balik lagi ke Tati, tapi dia akan pulang. Jadi terkena kayak seperti tahanan kota. Nah, Bang Rasman sebagai mantan lawyernya dari seorang Sunio ini, pernah nggak dia mengalami panic attack gitu? Ya, saya waktu itu nangani dia. Waktu itu ada Rahmat juga ya. Bahwa dia pernah